Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mittaba'umul khalidun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Nabi Muhammad SAW. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 212. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, ustaz, para santri yang selalu dalam rahmat Allah, yang hadir dalam istiqomah tadabbur Quran pada malam yang penuh kemuliaan ini. Barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 34 dan Al-Baqarah 212. Kita sama-sama tahu dan memahami bahwa kehidupan dunia adalah senda gurau. Ya, kehidupan dunia dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang tidak beriman atau kufur, tidak bersyukur atas karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, serasa mereka hidup terus, tidak akan mati, tidak akan kembali kepada Allah. Perhatikan Al-Baqarah 212. Di sini Allah berfirman, fakir ulang bacanya, perhatikan baik-baik agar kita mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, dan mereka terus menghina orang yang beriman, padahal orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki
kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya, kemarin Al-Faqih jelaskan tentang surat At-Talaq ayat 3. Ya, bagaimana karunia Allah kepada orang beriman itu tidak ada batasnya, berulang-ulang terus menerus. Diminta orang beriman untuk ingat kepada Allah supaya bersyukur, ya, supaya tidak masuk dalam orang-orang yang kufur atau ingkar kepada Allah. Yunus 96 sampai Yunus 100 itu Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihannya sendiri, itu tidak akan beriman. Jadi tolak ukur dunia ini membuat mereka memilih kehidupan dunia yang telah Allah curahkan kepada mereka. Mereka memilih kesulitan. Mereka memilih kesulitan untuk mendapatkan kesesatan, gitu maksudnya. Jadi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ini mereka terima, mereka tahu konsekuensinya, gitu maksudnya. Ya. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Ini dipahami oleh apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka akan keras kepala, tidak mau ikut kebenaran walaupun di hadapan mereka ditunjukkan yang hak oleh Allah, walaupun ditunjukkan sesuatu yang bisa mereka berpikir bahwa itu adalah kebenaran, tapi mereka mengingkarinya, mereka tidak mau mengikutinya. Ya. Walaula kalim kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal hizyi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin. Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan hidup sementara pada mereka sampai waktu yang ditentukan. Ya, kesenangan hidup sementara bagi orang yang hubbud dunya. Ini dijelaskan. Apakah tidak ada yang beriman manusia? Ya, bahasa ini juga untuk kita. Apakah iman kita ini benar-benar? Apa kita ini sungguh-sungguh beriman, maksudnya gitu? Ya, kalau sungguh-sungguh beriman maka apa? Jalani perintah Allah dengan benar, ya, dengan yakin, gitu maksudnya. Ya, tidak mudah terpengaruh dengan hubbus syahwat, dengan cinta syahwat, tidak mudah terpengaruh dengan syahwat dunia dan yang lain-lain. Ya, pengaruh ini lebih sering menerpa kita, gitu. Dan ini menyeret orang-orang beriman menuju ke arah kekufuran. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah kamu Muhammad SAW akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Ya, Al-Fakir sesungguhnya menyampaikan pada kalian, minta supaya kalian istiqomah mengikuti Al-Fakir. Maka pengajian ini, majelis Tadabbur Quran dibuka setiap hari. Nah, sempatkan waktu kita, ya, untuk bersungguh-sungguh ngangsu kaweruh, gitu ya. Mencari keutamaan daripada pemahaman Quran. Ya. Mengharapkan kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakannya dan mengamalkannya, juga menyampaikan kepada orang lain. Ini yang saya dengungkan setiap hari, hal seperti ini. Ya, harapan saya apa? Dengan kalian mantap menerima ini, ya, akan berhikmah, bermanfaat. Nah, istilah tadi Ustaz Yunus tadi ayat 98, bermanfaat bagi diri dan keluarga.
Ya, bermanfaat bagi keadaan kita, kehidupan kita. Ya. Semua bermanfaat maksudnya gitu loh. Ya, disampaikan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Ya. Bermanfaat bagi kaum. Kalau itu dikasih contoh kaumnya Nabi Yunus. Manfaat tidak bagi kita apa yang Al-Fakir sampaikan ini, jadi kita bisa mendidik gitu loh. Ya, bisa memberikan pemahaman pada keluarga kita dulu. Nah itu ya. Yang merupakan inti ya keluarga kita sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ini masalah ketentuan sudah ada. Apa kita pernah sampaikan ketentuan buruk dan baik ya di ayat 35 Anbiya yang sudah kita hafal bersama-sama itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan dan kebaikan. Ketentuan bagi kita dua-duanya ini. Kita diberikan ketentuan dua itu, kebaikan dan keburukan. Tapi ingat kita akan wa ilaina turja'un. Kita akan kembali kepada Allah saya begitu. Ya, persiapkan itu, pilih yang terbaik. Ya, jangan pilih yang tersesat atau pilih yang mungkar gitu loh. Itu termasuk ketentuan Allah, tapi pilih yang terbaik. So, kan ini pilihan kita sendiri itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya. Dan dia menimpakan azab pada orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau memahami itu loh, pilihan tadi loh. Yang buruk dan yang baik tadi itu nggak bisa dipahami. Kenapa kok sulit? Sedangkan itu kita memandangnya, kita melihatnya, kita tahu itu benar dan salah. Kenapa kok lebih gampang kepada yang salah? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh beberapa daripada kalian. Tapi yang bertanya itu melakukan lagi kesalahan yang sama gitu. Yang bertanya loh, apalagi nggak bertanya. Ya. Yang bertanya saja lupa gitu. Ini luar biasa ya, begitu berusahanya syaitan untuk menjatuhkan kita. Ini dipahami ya. Kemudian An-Naba 40 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna andarnakum 'adaban qariba. Sungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Penyesalan tidak ada guna maksudnya gitu loh. Karena peringatan dan terus kayak begini, ya. Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba gitu ya. Oh, seandainya saja aku menjadi tanah gitu. Ya, karena keadilan Allah pada saat itu nanti binatang pun diadili oleh Allah. Tapi setelah itu dihancurkan gitu. Contoh gampang, contoh mudah. Ada 1-2 ekor kambing. Jadi kambing satu ini diam, yang satu ini kambingnya agak nakal, ditanduk-tanduk terus kambing ini. Itu dihitung itu. Nanti saat di akhirat dibangkitkan dia, disuruh nanduk gantian. Setelah itu baru dihancurkan jadi tanah. Gitu loh ya. Ya, karena itu disaksikan oleh orang-orang pendosa ini. Loh, aku pun jadi kayak gitu, nggak bisa, karena dia tetap dalam azab terus. Ya, entah sampai kapan, ya, keabadian dalam azabnya Allah. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Oh, maksudnya celaka aku. Kenapa nggak aku jadi tanah saja gitu maksudnya. Ya. Dan di Al-Mulk 10 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk dalam golongan para penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Ini kan perkataan penduduk neraka syair. Kalau aku dulu mendengar peringatan guruku, mendengarkan peringatan Nabi SAW, maka aku akan tetap dalam ketaatan dan bisa masuk surganya Allah. Ya, ternyata masuk neraka sa'ir. Ya, 11. Fa'tarafu bidambihim fasuqan li ashabis sa'ir.
Mereka mengetahui dosanya saat penyesalan tidak lagi bermanfaat, maka jauhlah dari rahmat Allah bagi para penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kita tidak melihat Allah karena mukhalafatul hadits, berbeda dengan makhluk, ya. Tapi kita merasakan, kita melihat, menyaksikan tegaknya langit, hamparan bumi, tumbuhan dengan mudah, ya, air turun ke tempat yang rendah. Subhanallah, banyak hal yang kita bisa saksikan itu. Dari situ saja kita bisa tetap dalam ketaatan. Dari situ saja kita akan bisa tetap, ya, memegang risalah dengan kokoh. Perhatikan ini, ya. Kemudian ayat 13, wa asirru qawlakum aw jaharu bi. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguh dia Maha mengetahui segala isi hati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harapan daripada kita ini kan kembali kepada Allah dengan kebaikan. Itu harapan kita. Maka dengan itu istiqomah, dan dalam istiqomah ini ada ujiannya, ya, untuk mengokohkan kedudukan kita, ya, baik itu bisikan, ya, baik itu ajakan menuju pada kesesatan dari minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Ini diperhatikan, ya, kehadiranmu sini jangan sia-sia, ya, perhatikan sekali, ya, yang ngantuk-ngantuk berwudu dulu, ya. Rugi kalau kita hidup dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Kita mengharapkan keridhaan Allah. Ilmu akan masuk ke hati jika ada keridhaan Allah. Yu'allimuhumul kitab, ya, itu akan Allah masukkan ke hati jika ada keridhaan. Wal hikmata, akan ada hikmah daripada apa yang sudah kita dapat. Maka akan disucikan, wa yuzakihim. Siapa yang disucikan? Allah. Di keridhaan Allah. Bukan hebat-hebatnya ilmu atau pandai menyampaikan saja, enggak, tapi mampu melaksanakan. Nah, mampu melaksanakan ini berat. Karena kalau mampu melaksanakan itu harus ada rahmat di hati manusia itu. Ya, dikasih tahu apapun dia, dengan bukti apapun, sehebat apapun, belum tentu dia mau terima. Tapi kalau ada rahmat di hati, dia lihat saja, tergerak hati untuk melakukan kebajikan. Di Al-Munafiqun 10 sampaikan A'udzubillahi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Infakkan itu apa? Duit aja kan enggak toh? Pemikiran, tenaga, bahkan sabar kepada orang-orang yang menzalimi kita itu termasuk sedekah. Ya, tenang, sabar kita apapun ujiannya. Itu menimpa siapapun, antum semua atau al-fakir tetap sama. Ya, dengan keadaan, ya, kuantitas dan kualitas yang berbeda karena hati dan akal ini dalam genggaman Allah. Allah yang punya ukuran dari apa yang ada di hati dan di akal kita. Ya, ini perlu dipahami. Ya. Kemudian fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia lalu berkata tampak sambil menyesal, ya Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Ini coba dipahami. Menunda waktu sedikit lagi. Maksudnya gimana? Udah kembali kepada Allah, jadi alam yang berbeda. Bagaimana menunda lagi? Sudah terjadi kematian itu, sudah ada penghisapan, sudah terbuka basirahnya, nampak segala hal. Bagaimana sampaikan kepada kalian? Kenapa tidak nampak sekarang? Kenapa tidak terasa ghirah ingin dekat sama Allah saat ini? Kenapa tidak merasa kita ini penuh dosa dan kezaliman saat ini, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah? Kenapa kok kita merasa lebih baik dari orang lain sekarang? Kenapa dulu? Kenapa tidak sekarang? Kita meyakinkan diri kita ini bisa kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat. Yang dulu-dulu sudah, sekarang kita perbaiki, itu maksudnya. Dengan semaksimal mungkin.
fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Nah, ini kata-kata orang ya yang sudah dalam apa? Dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian. Ya, keraguan dalam nikmat Allah. Bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita akan membuat kerugian bagi hamba. Di mana itu? Di akhirat. Orang keras kepala, ya, orang yang kaku tidak mau diberitahu, yang sulit menerima kebenaran, ya, akan menyesal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirahmati dan jauh daripada penyesalan, ya, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat. Usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan hati kami ya Allah untuk selalu gampang menerima hidayah, gampang menerima kebaikan ya Allah. Jauhkan daripada kesombongan ya Allah, kedengkian, kebencian ya Allah. Bersihkan kami ya Allah daripada penyakit hati, daripada perilaku-perilaku yang buruk, daripada prasangka-prasangka yang tidak baik kepada saudara kami, kepada orang lain, atau bahkan lebih-lebih kepadamu ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, keberkahan rezeki jauh daripada yang haram, keberkahan kesehatan jauh daripada penyakit-penyakit yang berat, keberkahan ilmu jauh daripada kejahilan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bambang, ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan surat Yunus ayat 100. Ini disampaikan dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Apakah hijrahnya saya bertemu Habib di sini merupakan izin dari Allah? Lalu yang kedua, jika ini hijrahnya saya ketemu Habib ini adalah izin Allah, lalu Habib menyampaikan keras kepala, susah diberi peringatan, tidak terima diberi peringatan, itu ujian atau emang Allah menghendaki seperti itu? Karena sepaham saya kalau seorang hamba menurut izin berarti Allah memberikan ridho dan rahmat. Kalau Allah mengizinkan seorang hamba untuk beriman, berarti kan seminimal mungkin Allah memperkokoh hatinya agar tidak katanya saya ini keluar masuk, tidak mau diberitahu, tidak mau diberi peringatan. Apakah keluar masuk sayanya ini dan tidak terimanya dengan Habib, tidak mau dikomak, itu merupakan ujian atau gimana ya? Saya di sini sampaikan beriman dengan izin Allah. Tapi kalau dengan izin dengan itu seharusnya itu kan Habib. Terima kasih mohon-mohonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Yunus 96 ya, coba perhatikan Allah firman Allah Innal ladzina haqqat
'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri, tidak akan beriman. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Itu sudah menjadi ketentuan yang pasti, kebaikan dan keburukan itu. Kalau kamu datang ke sini berarti itu pilihanmu. Kalau kamu di rumah itu pilihanmu. Semua sudah ditentukan. Kamu dalam hari yang sama, jam yang sama, ditentukan ada di sini dan ditentukan ada di rumah. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih, Bang? Ke sini berarti kamu dalam ketentuan itu dari Allah. Enak enggak? Tapi di saat kamu milih di rumah, kamu jadi ketentuan itu dari Allah. Ditentukan yang sama yang tadi. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Bisyarri wal khairi fitnah. Nah itu loh. Keburukan dan kebaikan. Kalau di rumah buruk kamu. Orang majelis ada di sini, kok kamu di rumah. Itu loh, Quran tuh gitu, gampang. Cuma mau ngikuti, kenapa kok angel? Ya. Bukan karena angel bagaimana, karena kamu tidak mau mendengarkan saya, tapi mendengarkan setan. Itu salahnya. Sudah jelas di sini nih baik, di rumah kamu rugi, tapi kamu milih di rumah, gitu maksudnya ya. Supaya kamu di rumah itu karena bisikan daripada mereka. Siapa itu? Minal jin nati wan nas. Perhatikan ya. Seakan diberitahu juga dia ada yang mau, ada yang tidak mau. Saya tidak mau, dia tuh dibisikin saya tentu tidak mau terima apa yang saya katakan. Ya, saat dia mau, ya dia mau saja karena dia mau mengikuti apa yang disampaikan oleh saya. Dan keduanya itu menjadi ketentuan Allah. Nah ini Pak. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dipahami. Ketentuan ini luar biasa. Qada-qadarnya Allah ini luar biasa sekali. Ya, bukan hal yang sulit sebenarnya, karena Allah berikan buat kita itu pilihan. Kita boleh memilih. Ya, orang nggak akan datang ke sini kalau Allah tentukan itu. Allah akan tentukan orang itu mati di sini atau mati di tempat maksiat sana. Dua-duanya ditentukan kematian di tempat itu, Bang. Ini kita baca Quran ya, bukan analisa atau analogi saya, enggak, Quran. Fulan A ya ditentukan meninggal di tempat pelacuran. Fulan A ditentukan meninggal di tempat majelis ta'lim. Dia ini milih yang mana? Dia jalan kemana Fulan A ini? Dia kemana? Nah, setan yang di tengah-tengah ini, ayo ke sana saja. Setan tidak tahu kalau dia akan mati di sana atau mati di sini, mana tahu dia. Itu gaib, yang tahu hanya Allah. Tapi setan ini supaya dia siapa tahu ke sana mau mati di sana, siapa tahu gitu. Gitu loh, Bang. Ini yang saya lawan, saya perangi untuk kalian tuh. Ya, makanya saya minta kalian tidak terlibat dengan euforia dunia keluar, tidak terlibat terlalu. Tidak terlibat di medsos yang tidak baik, nggak terlibat. Kenapa? Ngurusi diri sendiri saja kita tidak mudah, sulit. Godaan ujian terpaan ini terlalu berat kita ini kalau kita hanya berpikir urusan dunia ini toh. Paham ya? Ini ketahui ini. Ya. Makanya upaya saya nuduhin kalian di sini setiap hari ini ya kamu supaya tetap dalam ketaatan, supaya kamu tetap dalam ingat, terngiang-ngiang bahwa ini loh hak, ini loh kebenaran, aku ikut kebenaran, bukan ikut kesesatan. Kalau kamu di rumah berarti kamu ikutin kesesatan. Loh, saya di rumah, saya tidak maksiat kepada Allah, saya kan di rumah. Loh, kamu kan majelismu thariqah fahamiyah, kamu kan bersama saya, kamu kan tentu kamu menjadi orang-orang yang khusyuk, yang tulus, yang dekat dengan Allah. Itu kamu menjadi orang-orang yang lurus. Diharap kamu menjadi orang yang dekat sama Allah kamu ini. Kan
Harusnya kamu di sini. Tapi ternyata kamu di rumah. Yang lebih buruk, yang buruk kau pilih, yang bagus Masya Allah tidak kau pilih. Itu maksiat enggak? Udah maksiat. Walaupun kecil. Ringan mungkin kecil. Tapi itu kok tumpuk-tumpuk tambah besar, tambah berat, akhirnya gampang. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kan bisa lusa. Kan bisa besok. Itu Bang. Ini masalahnya. Makanya di sini disampaikan walau ja'athum, ya di sini walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal adim. Dikasih tahu sampai bagaimanapun dia tidak akan iman. Kenapa? Karena sudah sumum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Ya. Yang itu ya. Buta, tuli, bisu tidak akan kembali gitu. Ini ya itu yang kita khawatirkan itu Bang ya. Tidak akan kembali, tidak akan mau ngerti gitu artinya dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, la ya'qilun, tidak mau kembali, tidak mau ngerti, tidak mau mempelajari, tidak mau tahu dia gitu. La ya'qilun. Sampaikan di ayat 100 ini. Wa kana lin nafsin an tu'mina illa bi'idznillah wa yaj'ar rijasa 'alal ladzina la ya'qilun. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan dia menimpakan azab pada orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau tahu gitu loh ya. Berarti kan kita kalau mau tahu bisa enggak? Kan bukan hal yang susah. Ini bukan teka-teki Quran ini, pembelajaran. Ya. Wa yaj'alu rijasa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya. Dan dia menimpakan azab pada orang yang tidak mau mengerti, tidak mau mengerti. Berarti kalau dia mau cari tahu, mau ngerti, bisa enggak? Bisa enggak? Ya ini akan ditanya oleh Allah. Datang enggak Rasul pada waktu itu? Memberitahu enggak bahwa Allah itu Esa? Beritahu enggak kul huwallahu ahad? Mau nggak ikut? Kok nggak mau? Ini tadi wa yaj'al rijasa 'alal ladzina la ya'qilun. Nggak mau tahu. Nah itu. Allah akan azab orang-orang seperti itu. Bambang. Berdasarkan dari tidak mau mengerti. Sama ini menyampaikan beberapa firman Allah, yaitu melakukan kesalahan setelah meninggal. Berkaca dari kisah Rasulullah tentang Hasan dan Husain dan beberapa sahabat, itu jauh sebelum ketetapan Allah mengenai Hasan dan Husain, itu Rasulullah sudah tahu, sudah mengerti. Husain akan diracuni, Husain dipenggal, Hasan diracun. Ya, itu kebalik. Berarti kan dalam perjalanan kehidupan kita, sahabat sudah diberi peringatan. Berarti dalam perjalanan hidup kita itu ada satu momen atau waktu bahwa kita sebenarnya itu akan diberi peringatan tentang ketetapan kita di akhir nanti. Apakah kita meninggal saat beriman atau tidak? Berarti kan dalam waktu hidup ini kan pasti ada momennya. Itu apakah bisa kita tahu momen itu, berarti mau mengerti bahwa kita nanti meninggal itu juga beriman, ataukah kita meninggal dan tidak beriman tanpa adanya memberi peringatan atau tanpa adanya seorang guru? Bisa nggak kita mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Itu hal gaib, ya. Dan Allah sudah berikan ukuran setiap apa yang telah Allah ciptakan. Di Al-Qamar 49 disampaikan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya.
Sudah ada ukuran seberapa. Allah tentukan dia meninggal dalam keadaan kafir. Allah tentukan dia meninggal dalam keadaan beriman. Satu orang ini tentukan dua model, dua hal. Terus dia akan berjalan kemana, itu pilihan dia sendiri. Allah tidak akan mendolimi siapapun. Terus untuk tahu pandanya hal gaib. Hal gaib itu ya yang tahu itu Allah. Ya. Dan rasul-rasul yang Allah pilih. Ya, paham Bang? Paham? Hal gaib itu yang tahu Allah dan rasul-rasul yang Allah pilih. Bisa diketahui Bang ya? Dipahami ya? Ya tidak sembarang orang. Rasul-rasul berarti utusan. Ya. Kita utusan bukan. Nah itu ya jadi ya. Kalau utusan akan Allah berikan pemahaman, tapi kolila sedikit. Ya. Buka firman Allah di Imran ayat 5. Ini bisa membuktikan bahwa kita itu memang nggak punya pemahaman apapun kecuali Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ali Imran ayat 5. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Berarti yang tahu gaib siapa? Allah. Kita tidak tahu yang gaib. Bagaimana pengetahuan yang ada selama ini itu gaibun nas. Itu bisa diraba. Kalau gaib yang dimaksud ini berarti kita masuk di mana itu hak kekuasaan Allah. Gaibullah, alamnya Allah. Tidak sembarang kecuali kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ya banyak persyaratannya. Bagi kita, ya. Makanya firman tadi yang saya sampaikan pertama Anbiya 34 ini itu mengingatkan kita semua, saya dan kalian. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau ya Nabi Muhammad SAW. Afa immatta fahumul khalidun. Mitta fahumul khalidun. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Ini mengingatkan kita ini. Ya, kapan wafat kita? Ya Allah yang tahu. Ya, paham? Ya, kalau membahas ini, mana mungkin ada orang tahu gini-gini. Nah, itu bicara hal lain atau fokus pada pemahaman yang lain. Ini kita bicara syariat yang murni seperti ini. Kita jalani yang murni supaya tidak salah-salah, supaya nggak tebak-menebak. Boleh tebak-menebak, jangan nanti dusta. Nanti ada kedustaan. Ya, ikuti saja seperti ini. Ya, apa yang diperintahkan kepada kita jalani. Nanti Allah akan berikan petunjuk. Nah, dengan perantara, dengan sesuatu hal sehingga kita bisa tahu. Memang ya. Ada yang lain? Oke, mungkin atau yang di snack atau yang di TikTok. Oke. Ambil yang mic-nya mana? Mic itu mic. Mungkin kita masalah Ya. Ya.
Ya, ini buka surat Hud ayat 6. Saya sempurnakan ya, Rokib. Hud ayat 6. Baca Ohan. Selanjutnya buka surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha illa Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha mustawdaha kullun fi kitabin mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah. Terus sekarang apa yang kita khawatirkan kalau kita percaya dengan Quran? Apa yang kita khawatirkan tentang rizki kita ke depan ini apa? Apa? Kalau kita khawatir berarti kita tidak yakin dengan Furqanum Mubin. Berarti tidak yakin. Gitu loh. Ini kasus ini bukan kasus berat, tapi kita memperberat dengan prasangkaan kita kepada Allah. Prasangkaan kita itulah yang kurang pas. Ya, kullun fi kitabim mubin. Semua telah tertera, tertulis di kitab yang nyata, kitab yang terdahulu. Lauhul Mahfuz. Paham ya? Terus kenapa kok masih ada kebingungan untuk esok ini? Kenapa Asnawi? Kenapa masih ada seperti itu Bambang? Kenapa masih ada seperti itu Jamroni? Kenapa masih ada seperti itu Imam? Ya. Kenapa masih ada seperti itu Tono? Aduh, namamu nama-nama keren. Ya. Saking seringnya ditegur sama gurunya sampai keren. Ya. Kebingungan yang seperti itu melemahkan imanmu, menggerogoti keyakinanmu, membuat kamu jadi budak setan, sehingga kau berpenyakit masuk mudah dalam tubuhmu, sehingga muncullah penyakit-penyakit dalam badan kita. Karena perilaku apa? Setan. Setan itu bersih apa kotor? Kalau dia masuk ke tubuh mbak penyakit enggak? Kenapa mau? Kan gitu Rokib. Jadi pahami Rokib. Ya. Jadi pahami Rokib. Kenapa saya pilih Hud ini ayat 6? Supaya kita faham ya, betapa Allah ini memanjakan hamba. Siapapun dia, yang namanya manusia, minal jinnati wan nas, jin dan manusia diberikan akses oleh Allah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Tapi kata Allah, ingat, bonggolnya, pangkalnya kehendak itu ada padaku, kata Allah. Aku tentukan semuanya. Kamu hanya memilih. Kalau kamu bermain-main, Allah kunci hati mati. Kelak. Itu maksud Allah Ta'ala. Semua ini kan gara-gara rezeki saja sebenarnya. Ya. Kalau rezeki seret, udah emosinya naik ke kabun-ubun. Ya betul enggak?
Ya, kok rezekinya seret udah langsung ngamuk aja Roni. Ya Ron, ya Mam, kan ngamuk kan, ngoceh, ngamuk bener. Kok gini hari ini sepi, ngepir-ngepir, ya, kan gitu, ya kan? Terus mulai menyalahkan temannya, menyalahkan tetangga, menyalahkan orang macam-macam, terakhir menyalahkan Allah. Itu kekufuran yang besar. Makanya disampaikan di surat Ibrahim ayat 7 itu, yang masyhur kita kenal, masyhur kita tahu Ibrahim ayat 7. Ya, sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyata kita kamu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat padamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Kufur itu apa sih? Ngomong orang kafir di luar sana. Lah, kamu sendiri bisa kena penyakit kafir, kufur. Kenapa? Dikasih nikmat ngeluh. Alah, gini tok. Cuma gini aja deh. Kucing aja bisa kalau gini. Bahasanya kan enggak enak gitu ya. Tikus saja bisa. La ilaha illallah. Menghina. Ya itu tanpa kita sadari. Ya kan guyu karena lucu memang. Ya itu kelakuan kita kayak gitu. Lucu gitu Roni memang. Jadi memang perlu diguyu yang kayak gitu itu. Ya, nginai kucing garong ya iso, ya. Ini ya, iso ae. Ini ya. Betul itu, iso ae kucing garong. Ya. Tapi kata-kata itu menghina gitu. Kayak orang-orang dulu tuh Yahudi mau ra'ina kayak gitu. Ngenyek firman tuh dinyek, diolok-olok. Bahkan bisa mengenai orang-orang yang katanya beriman, adalah Allah Muhammad Rasulullah beriman, tapi ngenyek sama firman, tidak mau melaksanakan. Kuno kamu ini ngaji tiap hari, ngaji kok tiap hari, kasih makan apa sama gurumu itu? Yang ngomong ini orang Muslim, bukan non Muslim ya. Muslim yang ngomong, ya kayak menganopo gurumu itu ngaji tok. Kata Asnawi kasih abab sama Habib. Tapi kan bau kasturi kan, ya Nawi. Tintus ketawa berapa? Kalau gini-gini Tintus ketawa. Terus ketawa gini besok hilang. Berarti kan pastinya. Saya kalau gini ketawa besok mesti hilang, mesti amblas wis. Ini kena jadi korban. Tapi enggak apa-apa kau semakin korban semakin bunter. Ya. Paham ya? Semakin diganyang semakin sehat ini kok nggak malah mengurus, kan heran toh, ya. Tapi saya bersyukur anak saya jadi sehat gitu, ya, bahagia uripe terus seneng, yang lihatnya ya terus aja bahagia jelali terus, ya. Paham ya? Pertanyaan siapa tadi? Rokib ya? Tadi Rokib ya? Asnawi apa? Ini satu lagi ya. TikTok ada enggak? Cek ada. Cek. Kano, ya Asnawi terakhir. Ini kita ada tamu terakhir ya. Apa di Al-Baqarah itu ayat 214. Kita memang diujinya karena dengan kemelaratan yang kadang pertolongannya itu ada di ujung sekali yang kita rasakan. Sampai dengan ada Allahnya bilang mata Allah. Nah, kita hamba-hamba yang doa itu ya keleran ya masuk. Di awal di Al-Baqarah 214 itu kan seperti itu kayak mata Nasrullah. Nasrullah itu. Itu walaupun manusia sudah mengeluh
mana pertolongan Allah itu, nah Allah tetap membahagiakan itu kok. Pertolongan Allah itu dekat, karena itu udah sekali gitu. Sudah ya, perhatikan ini. Tak ulang bacanya biar sempurna ya. Dengar ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulunal jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang yang dialami orang terdahulu sebelum kamu? Ya. Masat humul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Perhatikan. Akan ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ini pembelajaran. Ini etika Rasulullah. Ngerti ya? Etika Nabi yang mulia. Pertanyaan kepada Allah. Di firman Allah ini gini loh ya. Firman Allah ini yang diturunkan ke hati Rasulullah SAW satu persatu itu dipahami betul dengan Rasulullah. Istilah yu'allimuhumul kitab itu dipahami betul. Kapan? Itu bukan berarti Rasulullah tidak tahu, tapi kita ini loh yang mengatakan kapan. Ya, mata nasrullah. Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Udah tahu dekat kok enggak percaya, itu aja masalahnya. Jadi Allah ngasih pembelajaran kepada kita, ngasih pemahaman kepada kita melalui firman ini yang disampaikan oleh Rasulullah dan lisan mulia Nabi. Mata nasrullah. Paham ya? Kapankah datang pertolongan Allah? Mata nasrullah. Kapankah? Yang ngomong ini siapa? Quran untuk siapa? Untuk Rasulullah, untuk umatnya seluruhnya, semesta alam. Yang mengatakan itu adalah makhluk. Yang papa yang mengatakan ini makhluk, ya, yang beriman kepada Allah itu mata nasrullah. Kapan? Tapi Rasulullah mencontohkan itu ya. Rasulullah itu kan contoh Tasnawi. Contoh toh. Ya. Kalau dilogikakan Rasulullah Masya Allah, kenapa kena sihir? Wah, harusnya nggak mungkin kena sihir. Lah, contoh. Bahkan sebelum kena umatnya Rasul ngerasain dulu. Bahkan sebelum umatnya meninggal Rasul merasakan dulu. Daripada sakitnya sakaratul maut gitu loh ya. Itu contoh lah. Sekarang nggak gitu kan? Ya. Supaya itu bisa kita pahami. Rasul merasakan sakitnya sakaratul maut di seluruh orang-orang yang ada itu. Sekian persen. Sehingga kita tidak merasakan sakit yang seperti itu. Itu namanya contoh. Nah, ini juga sama. Mata nasrullah. Kapan? Yoki ini sih ngomong kapan? Aduh, kapan deh? Gaji kok dipotong malam ini? Padahal sudah wayahi. Dipotong gaji. Padahal kita punya utang. Gak gelem dipotong karena tapi dia ngomong, aduh, sembanter. Yang keras apa yang terdengar? Gajiku dipotong. Gak ngomong utang deh. Ngomong gaji ini tak dipotong. Jadi orang salah paham. Wah, boleh berarti anumu. Padahal apa? Utangku akeh. Ya guys, terus ngono PN ya, yang ini ya. Nah, seperti itu kadang-kadang kita tuh jerit, teriak seakan-akan kita dizalimi. Padahal kita kata-kata itu kita mendolimi, memfitnah orang lain. Dan nak begitu sadari. Ya maksudnya, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka jawaban Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat, seperti dekatnya Allah dengan kita. Halo, paham Asnawi? Itu ya. Mudah-mudahan
Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, ya, kemudahan untuk memahami firman Allah. Saya ingatkan, fokuslah kepada dirimu, kepada agamamu, cara melaksanakan perintah Allah. Fokuslah. Terus setelah itu kau paham, kau jalankan, dakwahlah. Jangan ngurusi yang nggak penting-penting. Jangan terpengaruh medsos ribet, ya. Nanti buat kamu malah jadi masalah dalam kehidupanmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin.